Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dengan saya Andika Satrio Ramadan di acara program Kilik yang kali ini temanya adalah sains di balik permainan gasing. Kali ini saya akan membawakan fenomena yang kita sudah familiar, tapi ternyata di balik fenomena tersebut tersimpan banyak prinsip dan konsep sains yang menarik. Permainan gasing merupakan salah satu permainan tradisional bukan hanya di Indonesia, tapi juga dapat ditemukan di hampir di seluruh dunia. Permainan ini sangat menarik, mengasihkan, dan bahkan di beberapa tempat ini bisa dikompetisikan. Saya akan mengajak adik-adik semua untuk membahas sedikit mengenai konsep gerak sebagai landasan sains di balik permainan gasing. Dalam sains, terutama dalam fisika, gerak merupakan fenomena yang sangat umum dan sangat mendasar. Kita semua bergerak. Kalau kita melihat dunia di sekitar kita, semua hal di sekitar kita hampir semuanya bergerak. Kita bergerak ketika kita berjalan, ketika kita berlari, ketika kita menulis, bahkan ketika kita berbicara pun mulut dan rongga suara kita ikut bergerak. Gerak juga bisa kita temui di sekitar kita. Misalnya kalau kita mengayunkan Bandung bergerak. Kalau kita naik kendaraan bergerak. Gerak itu bisa juga kita temui dalam fenomena perubahan siang dan malam. Kenapa bisa terjadi siang dan malam? Itu karena bumi kita berputar atau berotasi pada porosnya. Itu merupakan gerak. Kalau kita bilang kita bergerak, maka kita harus lengkapi gerak. Kita bergerak terhadap apa? Bilang kita bergerak, maka kita harus lengkapi gerak. Kita bergerak terhadap apa? Misalnya gini, kalau kita naik kereta api, atau mungkin kalau adik-adik pernah naik kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, dan di luar jendela, adik-adik akan melihat tampak rumah atau tiang listrik atau gedung, itu bergerak seolah-olah mereka semua bergerak melewati kita. Padahal yang sebenarnya adalah kendaraan kita yang bergerak seperti mereka. Tapi itulah makna dari relatifnya gerak, bahwa kita bergerak relatif terhadap mereka, terhadap gedung-gedung, terhadap tiang listrik, terhadap rumah. Tapi secara bersamaan bagi kita yang berada dalam kendaraan, kita melihat gedung-gedung, rumah, dan tiang listrik yang bergerak terhadap kita. Keduanya sama-sama benar karena gerak itu sifatnya relatif. Dari itu di sini kita bisa mendefinisikan yang namanya kecepatan sudut atau kecepatan angular. Kecepatan sudut ini merekam atau memberitahu kita seberapa cepat kita berputar, atau dengan kata lain seberapa cepat kita bergerak dari titik A ke titik B, seperti pada gambar. Semakin besar kecepatan sudutnya, maka semakin cepat kita berpindah dari A ke B. Semakin kecil kecepatan sudutnya, maka semakin lambat kita berpindah dari A ke B. Ada yang namanya kecepatan sudut, kita juga mengenal penyebab dari gerak rotasi. Jadi kalau kita punya suatu benda, bendanya diam, misalnya tadi saya punya batu yang saya ikat dengan tali. Kalau batu yang diikat dengan tali itu tidak saya apa-apakan, maka batu tersebut akan diam saja di tangan. Batu tersebut baru akan bergerak kalau kita beri gaya putar. Nah, dalam sains, penyebab suatu benda bisa berputar atau bergerak rotasi itu adalah yang dinamakan sebagai torka atau momen gaya. Ilustrasinya bisa kita lihat pada kasus kunci pas. Ini adalah suatu alat mekanik untuk membuka skru kunci pas. Kalau kita lihat seperti pada gambar pada ilustrasi yang ditampilkan, titik yang digigit oleh kunci pas itu dapat kita samakan sebagai pusat panjang kunci pas. Saya namakan L. Nah, bagaimana kita menggunakan kunci pas? Menggunakan kunci pas dengan cara memberikan dorongan atau tarikan pada ujung lain dari kunci pas. Tarikan atau dorongan itu adalah gaya. Kata lain, kita memberikan gaya pada kunci pas yang gayanya itu berjarak L dari titik pusat rotasi. L
dikali F ini yang mendefinisikan torka atau momen gaya. Jadi mudahnya torka ini besarnya adalah gaya yang bekerja dikali dengan panjang lengan kunci pas. Jadi kalau kita lakukan berikan gaya pada Kunci pas. di jarak L tersebut, maka kita bisa melihat bahwa Kunci pas. berputarnya apakah berputarnya searahnya perputaran jarum jam atau clockwise ya, ataupun berputarnya berlawan arah dengan perputaran jarum jam atau counter clockwise. Itulah arah gravitasi ya, dia bisa bergeraknya searah jarum jam atau berlawan arah dengan perputaran jarum jam. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka akan semakin besar torkanya ya, artinya semakin cepat dia akan berputar. Selain daripada torka, gravitasi juga punya satu sifat atau satu properti yang kita namakan momentum sudut. Nah, ini berkaitan juga dengan torka. Ya, kalau misalnya tadi pada kasus bola yang diikat dengan tali lalu kita putar, ya, momentum sudut dari bola tersebut itu adalah berapa panjang tali dikali dengan berapa massa bola dikali dengan berapa kecepatan bola. Semakin panjang talinya atau semakin besar massanya bola atau semakin besar kecepatannya, maka momentum sudutnya bola ini akan makin besar. Ya, tadi dengan semakin cepat tadi berputar, artinya secara bersamaan momentum sudutnya juga semakin besar. Misalnya saya memutar bolanya terhadap porosnya, jadi dia bolanya itu berputar terhadap porosnya seperti pada gambar ini. Nah, di sini momentum sudutnya ini adalah perkalian dari apa yang kita namakan momen inersia dikalikan kecepatan sudut tadi. Momen inersia ini adalah suatu kuantitas atau besaran ya yang dimiliki oleh benda yang berputar. Momen inersia ini bergantung pada masanya dan juga bergantung pada distribusi massa ya dan bentuk geometri dari massa tersebut. Para ilmuwan sudah punya daftar momen inersia berbagai bentuk objek ya. Kalau bola dia punya momen inersia sekian, ada suatu hukum sains yang kita namakan sebagai hukum kekekalan momentum sudut. Ini bilang kalau misalnya suatu benda itu sedang berputar ya dan kita tidak memberikan torka tambahan, jadi benda tersebut sedang berputar, kita tidak berikan torka atau momen gaya sehingga dia berputar lebih cepat ya, maka benda tersebut punya momentum sudut yang kekal atau tidak berubah terhadap waktu. Konsekuensinya seperti yang pada ilustrasi tersebut ya. Ilustrasinya seorang pria duduk di suatu kursi putar ya. Lalu pria tersebut memutar dirinya ya. Kemudian kita lihat bahwa dia berputar dengan suatu kecepatan sudut tertentu. Nah, sekarang pria tersebut yang tadinya berputar dengan tangannya berada di sisi tubuhnya, sekarang dia berputar dengan merentangkan tangannya. Ketika dia merentangkan tangannya, kecepatan sudutnya berkurang dan dia menjadi sedikit lebih lambat dibanding ketika dia berputarnya dengan tangan yang menutup. Ini adalah fenomena dari kekekalan momentum sudut. Artinya dalam sistem ini momentum sudut si pria ini sama baik ketika dia berputar dengan tangannya menutup maupun dengan tangannya membuka. Ketika dia merentangkan tangannya, kecepatan sudutnya berkurang dan dia menjadi sedikit lebih lambat dibanding ketika dia berputarnya dengan tangan yang menutup. Ini adalah fenomena dari kekekalan momentum sudut. Artinya dalam sistem ini momentum sudut si pria ini sama baik ketika dia berputar dengan tangannya menutup maupun dengan tangannya membuka. Momentum sudut itu sama. Tapi karena kita tahu tadi bahwa momentum sudut itu diberikan oleh I dikali omega, ya, I adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut, ya, maka momen inersia ini bergantung bukan hanya pada massa, tapi juga pada bentuk geometri dan distribusi dari benda yang berputar. Nah, ketika si pria ini duduk berputar dengan tangan menutup dan dengan tangan merentang terbuka, ini bentuk geometri berbeda. Ya, pria ini ketika dia membuka merentangkan tangan, dia sedang mengubah momen inersianya, momen inersia dirinya. Ya, dan ketika merentangkan tangan, momen inersia dirinya ini lebih besar dibanding momen inersia ketika dia duduk dengan tangannya menutup. Akibatnya, karena momen inersia lebih besar, sedangkan momentum sudutnya harus tetap sama, konsekuensinya kecepatan sudutnya menjadi lebih kecil. Jadi kita bisa melihat fenomena kekekalan momentum sudut pada peristiwa ini. Ya. Ini juga yang digunakan oleh para penari balet atau ice skater yang mereka berputar di atas es atau berputar dalam tari balet ya, untuk
memperlambat putaran mereka, mereka biasanya merentangkan tangan. Atau sebaliknya, untuk mempercepat putaran mereka, mereka menutupkan tangan, merapatkan badan, sehingga momen inersianya mengecil dan dengan demikian konsekuensinya kecepatan sudutnya bertambah atau lebih cepat. Oke. Baik, inilah kurang lebih konsep-konsep dasar dari gerak rotasi. Gasing. Ini menjadi satu cabang olahraga nasional. Ya. Sebelum kita membahas video yang akan saya tunjukkan tentang bagaimana gasing berputar, mungkin di sini saya akan membahas sedikit mengenai teorinya, bagaimana sih gasing berputar dan ketika dia berputar apa yang terjadi. Jadi gasing, ya kalau kita punya gasing, gasing itu tentunya dia punya titik yang tajamnya, ya. Dan gasing ini kalau kita berdirikan, kalau kita taruh dan kita diamkan, gasing ini akan jatuh, istilahnya akan berada pada kondisi di mana dia miring. Nah, kalau gasing itu kita taruh saja di meja atau di lantai, kita putar, ya, maka gasing itu akan merebah. Dia istilahnya sama kayak kalau kita duduk sambil sedang. Dia akan mencari posisi yang paling setimbang, ya. Jadi posisi inilah posisi yang paling nyaman buat dia, paling setimbang, dan istilahnya setimbang. Tapi kalau kita putar, ya, kalau kita beri putaran, ya, kalau kita beri kecepatan putarnya kecil, gasing ini tidak mungkin akan berputar tapi tidak lama gitu ya, atau mungkin itu gasing ini tidak berputar. Ya. Kalau kita naikkan besar kecepatan putar yang kita berikan, gasing ini mulai akan berputar, tapi dia akan jatuh lagi, akan rubuh lagi. Ya, sampai pada suatu titik kalau kita beri satu kecepatan putar, gasing ini mulai berputar dan berdiri setimbang pada titik setimbangannya. Ya, artinya ada satu nilai kecepatan sudut tertentu yang bisa membuat gasing ini bergerak rotasi. Ya, kalau kita berikan kecepatan sudutnya kurang dari kecepatan sudut yang seharusnya itu, maka gasing ini tidak akan berputar, ya, atau gasing ini akan tetap berbahan. Ketika kita beri kecepatan sudut tertentu, ya, ini berapa nilainya bergantung pada gasingnya, ya, bergantung pada karakteristik gasingnya, bahan penyusun gasingnya, bentuk geometri dari gasingnya ini berbeda-beda, ya. Tapi setiap gasing ini punya kecepatan sudut tertentu yang perlu kita berikan agar dia mulai berputar. Ketika dia mulai berputar, dia akan berdiri. Yang tadinya dia rebahan, tadinya tiangnya miring, dia akan mulai berdiri tegak. Ya, dia berdiri di satu titik, gitu ya. Dimana kalau diam dia tidak akan mungkin bisa berdiri seperti itu. Tapi kalau dia sekarang berputar, dia berdiri seperti itu. Nah, ini kenapa penjelasannya seperti ini? Ya, karena gasing ini akan memilih posisi rebahan, karena posisi rebahan ini adalah posisi yang paling kecil energi potensialnya. Tapi ketika gasing ini diputar, ya, energi potensialnya, konfigurasi energi potensialnya akan berubah karena dia sekarang punya gerak rotasi. Nah, pergerakan rotasi ini mengubah konfigurasi energi potensialnya sedemikian sehingga posisi yang memiliki energi potensial paling minimum, paling kecil itu bukan posisi rebahan tadi, melainkan justru posisi tegak seperti ini, gitu ya. Jadi ini menariknya fenomena dinamika gasing adalah seperti tersebut. Sampai kapan gasingnya berputar? Secara prinsip, ingat kembali tadi hukum ketegangan momentum sudut, ya. Kalau kita tidak berikan torka kepada gasing, maka gasing selamanya akan berputar, ya. Tapi kenapa? Kok kalau kita putar gasing, lama-kelamaan gasing akan diam? Itu karena ada gaya gesek, ya. Ada gaya gesekan dengan apa? Mungkin gesekan dengan lantai atau gaya gesekan dengan udara, ya. Gesekan antara badannya gasing dengan udara. Nah, gesekan ini akan menimbulkan torka, akan menimbulkan momen gaya, sehingga pergerakan gasing lama-lama akan melambat.
Nah, kalau kita melihat ketika gasing ini melambat ya, kita akan melihat tiangnya gasing ini yang tadinya lurus ke atas akan mulai bergerak, berputar ya, atau bergerak mungkin naik turun seperti ini. Nah, ini fenomena kita namakan precession ya. Atau ketika dia bergerak turun ini kita namakan istilahnya nutation. Ini fenomena yang menarik pada gasing ya. Kenapa seperti itu? Ya, itu adalah konfigurasi dia ketika kecepatan sundutan mengambil nilai tertentu ya. Nah, ibaratnya itu cara dia untuk tetap menjaga keseimbangan ya. Cara dia untuk tetap menjaga dia bisa berdiri tegak seperti ketika dia berputar cepat. Lama-kelamaan ketika gasingnya itu melambat, semakin lambat, maka kecepatannya akan semakin kecil sampai pada satu titik kecepatannya akan kurang dari nilai kecepatan yang dibutuhkan untuk dia berputar. Apa yang terjadi ketika kecepatan yang lebih kecil daripada kecepatan minimum tadi? Ya, berarti energi potensialnya kembali berubah kembali ke keadaan awal ya. Sehingga posisi setimbangnya akan bergeser dari yang tadi posisi tegak menjadi kembali posisi rebahan. Pada saat itu gasing akan turun gitu. Halo adik-adik, kembali dengan saya di program Sains di Balik Permainan Gasing. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan, eksperimenkan ya, bagaimana memainkan gasing ya, dan bagaimana tadi gasing itu bisa berotasi berputar. Di sini gasing yang disiapkan oleh kakak-kakak cilik adalah gasing modern ya. Jadi kalau kalian megang gasingnya masing-masing ya, ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah gasing itu sendiri ya, beragam warna, mungkin ada yang dapat warna merah, ada yang dapat warna biru, ada yang dapat warna pink ya, dan hijau dan lain sebagainya. Gasingnya ini seperti cakram ya, jadi dia sangat lebar ya, di sekitar perut ya, tapi tidak terlalu tebal ya, dan dia punya dua tiang ya, baik di bawah maupun di atasnya. Ini gambar seperti ini ya. Nah, bagian kedua adalah gagang atau pegangannya. Jadi pegangannya ini kalau kita lihat ya, berupa dua cincin yang dihubungkan satu sama lain, dan itu bisa kita punya handle atau punya pegangan yang bisa kita pegang. Nah, apa gunanya pegangan ini? Karena ternyata gasing ini kedua tiangnya itu adalah magnet. Jadi kalau adik-adik perhatikan, ketika kita taruh gasingnya di antara kedua cincin, maka gasingnya akan menempel ya, karena itu magnet. Nah, gagang ini digunakan untuk salah satunya sebagai cara untuk memutar gasingnya, seperti yang kita akan lihat dalam tampilan berikut. Ya, kita lihat itu, kita bisa putar gasingnya, lalu setelah dia berputar kita bisa gerakan gagangnya untuk berputar, dan kebetulan gasingnya itu kalau adik-adik perhatikan itu ada baterai ya, jadi ketika dia berotasi gasingnya akan menyala ya, dia menyala ketika dia berputar cepat. Nah, seperti yang kita lihat ini, kita bisa putar gagang ini dengan berbagai cara ya. Ketika gasingnya sudah mulai berputar cepat, kita bisa variasi geraknya ya. Nah, adik-adik bisa gerakan terserah seperti apa. Kita putar seperti ini, gasingnya akan semakin cepat, dan pada satu titik kita lihat gasingnya terlepas dari gagangnya. Ketika dia terlepas dari gagangnya, dia berputar sendiri di atas lantai ya. Jadi di atas lantai. Kalau adik-adik perhatikan, ketika dia mulai terlepas, dia berputar dengan tiang tegak ya, seperti yang tadi kita paparkan. Dia tiang tegak. Ini menarik, ini membuat gasingnya bisa punya lebih banyak variasi gerakan. Nah, tapi intinya adalah ya, kita lihat bahwa gasing ketika berputar, dia berputar tegak ya, tiangnya tegak. Kalau kita biarkan dia berputar terus, lama-lama geraknya akan semakin lama semakin
kecepatan surutnya akan mengecil, dan yang tegak ini akan mulai bergerak berprosesi seperti ini. Atau juga lama-lama dia akan bergerak dengan beberapa variasi gerakan ya, bisa maju mundur atau naik turun seperti ini ya. Itu makin cepat sampai lama-lama gasingnya kehilangan kecepatan minimum yang dibutuhkan untuk bergerak, dan pada saat itu gasingnya akan jatuh. Oke, baik. Jadi demikianlah kurang lebih percobaan sederhana yang bisa kami tampilkan. Adik-adik bisa mencoba sendiri ya, eksperimen ini dengan mudah. Kalau ada kesulitan bisa tanya ke kakak-kakak. Oke, terima kasih.